Orila mengatakan alasan yang tidak bisa dibantah lagi. Miguel benar-benar tidak mengetahui jika gadis kecil ini memiliki kemampuan berbicara yang begitu hebat. Karena di bawah ketidakberdayaan, dia pun membuka baju luarnya. Menunggu hingga Miguel melepaskan bajunya, Orila sudah melihat sejak awal darah segar yang Orila mengatakan alasan yang tidak bisa dibantah lagi. Miguel benar-benar tidak mengetahui jika gadis kecil ini memiliki kemampuan berbicara yang begitu hebat. Karena di bawah ketidakberdayaan, dia pun membuka baju luarnya. Menunggu hingga Miguel melepaskan bajunya, Orila sudah melihat sejak awal darah segar yang Orila mengatakan alasan yang tidak bisa dibantah lagi. Miguel benar-benar tidak mengetahui jika gadis kecil ini memiliki kemampuan berbicara yang begitu hebat. Karena di bawah bahunya yang terbalut dengan perban yang begitu tebal sudah berubah warna menjadi warna merah. Melihatnya cukup membuat Orila merasa sangat sakit hati hingga badannya bergetar. Dia menggigit bibirnya, menahan perasaan sedihnya. Berusaha sekuat tenaga menenangkan dirinya. Tuan Presiden, silahkan Anda duduk terlebih dahulu. Saya akan menggantikan obatmu. Miguel mendengarkan perintahnya dengan baik, duduk di atas kursi, dan membiarkan Orila membantunya mengganti obatnya dan perbannya. Begitu perbannya terbuka, terlihat luka selebar 10 cm di bahunya. Dan sudah diberikan obat dan dijahit. Tetapi mungkin karena dia sangat sibuk dan tidak memperhatikan lukanya, maka lukanya bisa terbuka kembali dan kembali mengeluarkan darah segar. Hanya sebuah luka kecil, dokter juga sudah membantuku mengobatinya. Tidak akan terjadi apa-apa. Miguel berbicara dengan begitu tenang, seakan-akan luka yang begitu dalam masih bisa dikatakan sebagai luka kecil. Maka apakah luka yang tidak bisa diobati barulah dikatakan sebagai luka yang serius? Dia merasa begitu marah dan pada saat yang sama merasa begitu sakit. Orila dengan segera menggerakkan tangannya. Dengan gerakan yang begitu terampil dan rapi, membantunya mengobati lukanya. Gerakannya begitu ringan, membuat dia tidak bisa merasakan jika Orila sedang membantunya untuk mengobatinya. Sembari mengobati lukanya, Orila berkata, Tuan Presiden, jika Anda merasa sakit, maka Anda tidak usah menahannya. Anda bisa berteriak. Saya akan berusaha untuk mengobatinya dengan lembut. Tidak akan terasa sakit. Terlebih lagi, dia sedikit lagi akan kehilangan nyawanya karena ingin menyelamatkan Orila. Dia bahkan sama sekali tidak merasa sakit. Luka yang kecil seperti ini bukanlah apa-apa baginya. Au, baru saja dia berkata tidak akan terasa sakit. Tetapi Miguel sudah mengeluarkan suara kesakitan. Bukankah tidak akan bisa terasa sakit? Mengapa Anda mengeluarkan keringat dingin? Orila menatapnya dengan dingin. Barusan dia sengaja menekan lukanya. Orila ingin memberitahunya, jika sakit maka jujurlah berkata sakit. Semua orang memiliki hak untuk mengatakan sakit. Luka yang begitu dalam masih bisa dikatakan sebagai luka kecil. Maka apakah luka yang tidak bisa diobati barulah dikatakan sebagai luka yang serius? Dia merasa begitu marah dan pada saat yang sama merasa begitu sakit. Orila dengan segera menggerakkan tangannya. Dengan gerakan yang begitu terampil dan rapi, membantunya mengobati lukanya. Kamu mau menikah denganku? Bab 6. Thomas menatapnya. Meskipun dia enggan untuk memberikan saham bagiannya, tetapi dia telah mengucapkannya. Jadi, kata-kata itu sudah tidak mungkin ditarik kembali. Tentu saja,
Asalkan kamu dapat menemukan seseorang yang rela menikahimu, sahammu bisa kamu bawa pergi. Terima kasih, kakek. Emily menarik bibirnya dan tersenyum. Meskipun semua orang ingin menjatuhkannya, tetapi dia tidak boleh lemah. Setelah itu, dia membungkuk hormat kepada Thomas dan angkat kaki dari sana. Begitu masuk ke dalam mobil, Emily mulai frustasi. Emily tidak berani berbicara ataupun bergerak, merasa canggung. Dia yang sebelumnya mengatakan jika mereka sampai bertemu lagi, sebaiknya pura-pura tidak kenal. Sekarang dia sendiri juga yang menggores mobil orang. Mobil mewah pula. Tidak tahu apakah mobil itu masih bisa diperbaiki atau tidak. Mematuhi aturan lalu lintas adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh setiap pengemudi. Nada bicara Franklin begitu tenang, tetapi dari alisnya yang terangkat itu sangat menunjukkan ketidakpuasannya. Maafkan aku. Ini memang salahnya. Jadi Emily meminta maaf dengan patuh. Tetapi dalam hatinya dia merasa sangat tertekan. Dia khawatir bagaimana cara memperbaiki mobil ini, karena dia bahkan ikut sakit hati melihat goresan di mobil itu. Ada tatapan aneh yang sekilas muncul dari mata itu. Franklin tidak dapat menahan dirinya untuk memperhatikan Emily. Bulu matanya panjang dan lentik, hidungnya mancung, bibirnya merah. Ketika sudut bibirnya sedikit terangkat, sangatlah menawan. Walaupun saat ini wajahnya sedang merah dan bengkak, tetapi wanita ini tetaplah sangat cantik. Franklin memang sudah bertemu dengan banyak wanita yang cantik dan memikat, tetapi dia masih jatuh dalam pesona Emily. Pada pandangan pertama, Emily terlihat bagaikan siluman rubah yang mempesona, tetapi kepribadian wanita ini sebenarnya sangatlah lembut. Tanpa sadar, Franklin memutar jarinya, seolah-olah sentuhan tadi malam pada kulit wanita ini yang lembut masih berada di antara jari-jarinya. Bulu matanya panjang dan lentik, hidungnya mancung, bibirnya merah. Ketika sudut bibirnya sedikit terangkat, sangatlah menawan. Walaupun saat ini wajahnya sedang merah dan bengkak, tetapi wanita ini tetaplah sangat cantik. Franklin memang sudah bertemu dengan banyak wanita yang cantik dan memikat, tetapi dia masih jatuh dalam pesona Emily. Pada pandangan pertama, Emily terlihat bagaikan siluman rubah yang mempesona. Jauh di dalam hatinya, di suatu sudut terlarang yang sudah lama tidak pernah dijamah, muncul sebuah perasaan yang bergejolak. Seakan merasakan tatapan Franklin, Emily memiringkan tubuhnya untuk menutup sisi lain wajahnya. Tetapi Franklin tidak banyak bertanya, hanya berkata, "Ini mobil temanku." "Ah?" Emily tertegun sebelum akhirnya bereaksi. "Mobil temannya? Kalau begitu mobil ini..." Franklin menyela kata-katanya, mengangkat alis dan menatapnya. "Aku bisa mengatakan pada temanku kalau aku yang tidak sengaja menggoresnya. Bagaimana caramu berterima kasih padaku?" Emily tertegun. Emily tertegun dengan tatapan matanya yang bercahaya. Dalam benaknya terlintas kata-kata Thomas. Dengan tidak dapat dijelaskan,
Dia berkata,